Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi dalam pelajaran agama Buddha bersama Bunda Anis. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama bab 2 tentang betapa Siddhartha menyiksa diri. Setelah tidak menemukan jawaban atas apa yang dicarinya, meskipun telah berguru pada guru-guru terkemuka, akhirnya betapa Siddhartha memutuskan untuk berusaha sendiri dengan segala cara. Nah, tahukah kalian, setelah meninggalkan Udaka, betapa Siddhartha pergi ke negara Magadha dan akhirnya sampai di kota Sena. Di dekat kota ini terdapat sebuah hutan bernama Uruwela. Nah, kemudian di tempat inilah betapa Siddhartha bertapa menyiksa diri. Betapa Siddhartha bertapa dengan 5 pertapa yang disebut Pancawagya. Siapa 5 pertapa itu? 5 pertapa itu yaitu Kondana, Badhya, Wapa, Mahanama, dan Asaji. Petapa Siddhartha melakukan penyiksaan diri atau yang disebut dengan Dukaracarya. Masih ingatkah anak-anak semuanya apa yang dimaksud dengan Dukaracarya? Ya, Dukaracarya adalah penyiksaan diri yang dimulai dengan makan 1 kali sehari sampai tidak makan sama sekali hingga badannya kurus kering. Nah, usaha pertapa Siddhartha ini dijelaskan dalam 4 tingkatan. Yang pertama, meskipun tinggal tersisa kulit. Yang kedua, meskipun yang tersisa tinggal urat. Yang ketiga, meskipun yang tersisa tinggal tulang. Dan yang keempat, meskipun daging dan darahku menguap. Praktek penyiksaan diri atau Dukaracarya yang dilakukan petapa Siddhartha antara lain berhenti mengumpulkan dana makanan. Beliau hanya bertahan hidup dengan buah-buahan yang jatuh, menjemur di bawah terik matahari pada siang hari, dan berendam di sungai dalam waktu yang lama pada malam hari. Selanjutnya menggemeratakan gigi dan mendecakkan lidah untuk menekan kesadaran yang tidak baik. Yang terakhir, beliau mengembangkan apanakajana, yaitu usaha terus-menerus menahan nafas. Nah, apakah usaha keras yang dilakukan petapa Siddhartha dapat membantu mencapai kebudaan? Ya, tidak. Usaha tersebut tidak dapat membantu mencapai kebudaan. Mengapa usahanya mencapai kebudaan masih gagal? Karena tidak didasari dengan pengetahuan yang benar. Nah, sampai akhirnya beliau pingsan. Apa yang menyebabkan petapa Siddhartha pingsan? Petapa Siddhartha pingsan karena tubuhnya mengalami panas yang luar biasa setelah menjalani kehidupan yang ekstrim. Nah, ketika melihat betapa Siddhartha pingsan, ada beberapa pendapat dari para dewa. Pendapat yang pertama, Samana Gautama telah mati. Pendapat yang kedua, Samana Gautama belum mati, beliau sekarat. Pendapat yang ketiga, Samana Gautama tidak mati ataupun sekarat, beliau telah menjadi arahat. Setelah bangun dari pingsannya, selanjutnya beliau berpuasa dan tidak makan apa-apa sampai berhari-hari atau mengurangi makannya sedikit demi sedikit sampai hanya makan beberapa butir nasi 1 hari. Tentu saja kesehatannya memburuk dan badannya kurus sekali. Pesan cerita dari kisah perjuangan petapa Siddhartha yaitu perjuangan meraih cita-cita harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan didasari dengan pengetahuan yang benar. Sampai pada suatu ketika ada serombongan penyanyi lewat dekat gubuk pertapa Siddhartha. Sambil berjalan, mereka bergurau dan bergembira, dan seorang di antara mereka menyanyi dengan syair berikut.
Kalau tali gitar ditarik terlalu keras, talinya putus, lakunya hilang. Kalau ditarik terlalu kendor, ia tak dapat mengeluarkan suara. Suaranya tidak boleh terlalu rendah atau keras. Orang yang memainkannya harus pandai menimbang dan mengiranya. Makna perumpamaan gitar tersebut adalah kalau tali gitar ditarik terlalu keras, talinya putus, lakunya hilang. Artinya, jika berusaha berlebihan, dapat berakibat kegagalan. Sedangkan arti dari kalau ditarik terlalu kendor, ia tak dapat mengeluarkan suara, yaitu jika kita kurang berusaha, maka juga tidak akan berhasil. Setelah mendengar syair lagu dari serombongan penyanyi, Petapa Siddhartha kemudian menyadari bahwa cara yang beliau lakukan tidak membawanya ke penerangan agung. Secara tiba-tiba, timbul dalam batinnya tentang 3 buah perumpamaan yang sebelumnya tak pernah terpikir. Perumpamaan yang pertama, kalau sekiranya sepotong kayu diletakkan di dalam air dan seorang membawa sepotong kayu lain yang biasa digunakan untuk membuat api dengan menggosok-gosokkannya, dan ia berpikir, aku ingin membuat api, aku ingin mendapatkan hawa panas, maka orang ini tidak mungkin dapat membuat api dari kayu yang basah. Ia hanya akan memperoleh keletihan dan kesedihan. Begitu pula para pertapa dan brahmana yang masih terikat kepada kesenangan nafsu-nafsu indera dan batinnya masih ingin menikmatinya, pasti tidak akan berhasil. Perumpamaan yang kedua, kalau sekiranya sepotong kayu basah diletakkan di tanah yang kering dan seseorang membawa sepotong kayu lain yang biasa digunakan untuk membuat api dengan menggosok-gosokkannya, dan ia berpikir, aku ingin membuat api, aku ingin mendapatkan hawa panas, maka orang ini juga tidak mungkin dapat membuat api dari kayu basah itu. Ia hanya akan memperoleh keletihan dan kesedihan. Begitu pula para pertapa dan brahmana yang masih terikat kepada kesenangan nafsu-nafsu indera dan batinnya masih ingin menikmatinya, pasti juga tidak akan berhasil. Perumpamaan yang ketiga, kalau sekiranya sepotong kayu kering diletakkan di tanah yang kering, kemudian seseorang membawa sepotong kayu lain yang biasa digunakan untuk membuat api dengan menggosok-gosokkannya, dan ia berpikir, aku ingin membuat api, aku ingin mendapatkan hawa panas, maka orang ini pasti dapat membuat api dari kayu kering tersebut. Begitu pula para pertapa dan brahmana yang tidak terikat kepada kesenangan nafsu-nafsu indera dan batinnya juga tidak terikat lagi, maka pertapa dan brahmana itu berada dalam keadaan yang baik sekali untuk memperoleh penerangan agung. Nah, setelah merenungkan perumpamaan kayu, Pertapa Siddhartha berhenti berpuasa. Kemudian ada pengembala kambing yang bernama Nanda telah memberikan susu kambing kepada Petapa Siddhartha, sehingga tenaga Petapa Siddhartha kembali pulih. Kemudian beliau melanjutkan pertapaannya. Tapi di situ ada godaan Mara. Apa itu Mara? Mara adalah makhluk jahat yang selalu mengganggu Pertapa Siddhartha agar tidak menjadi Buddha. Mara mengikat para makhluk dewa, Brahma, dan manusia agar mereka tidak dapat terbebaskan dari samsara. Mara pertama kali mencegah keinginan Pertapa Siddhartha menjadi Buddha pada saat meninggalkan istana. Selama 6 tahun, Mara menunggu pikiran Pertapa Siddhartha lengah. Pikiran yang lengah yaitu pikiran yang disertai kebencian, keserakahan, ataupun kebodohan. Lengah. Tujuannya agar Mara dapat membunuh Petapa Siddhartha. Petapa Siddhartha melawan Mara dengan berkata bahwa beliau memiliki 5 kualitas, yaitu keyakinan atau sada, semangat atau wirya,
kebijaksanaan atau panya, perhatian atau sati, dan konsentrasi atau samadhi. Kelima kualitas ini yang akan mengantarkan petapa Siddhartha mencapai nibbana. Mara juga mengganggu petapa Siddhartha dengan merayu tentang umur yang panjang. Tanggapan petapa Siddhartha saat dirayu Mara tentang umur panjang adalah beliau tidak berkeinginan sedikitpun untuk melakukan kebajikan-kebajikan yang mengarah kepada lingkaran penderitaan. Dan beliau berkata, lebih baik mati di medan pertempuran daripada menyerah di depan bala tentaramu. Mendengar kata-kata berani dari petapa Siddhartha, kemudian Mara pergi meninggalkan petapa Siddhartha dengan tidak menjawab apapun. Nah, demikian tadi penjelasan dari Bunda. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih anak-anak Bunda. Namo Buddhaya.